Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Jenazah Temanku. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Suatu malam, Andi dikejutkan oleh suara telepon. Dari layar smartphone-nya terlihat bahwa panggilan itu berasal dari temannya. Namun, ketika Andi mengangkatnya, ia semakin kaget. Yang berbicara di sana bukanlah teman Andi, melainkan orang lain, yaitu seorang dokter dari suatu rumah sakit di pesisir kota. Dokter mengabarkan padanya bahwa Hari, teman sekos Andi, mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong. Kengerian langsung menerkam jantung Andi, menyambar seperti listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Belum selesai ketakutannya teratasi, telepon lain datang dari nomor yang tidak dikenali. Tanpa banyak pertimbangan, Andi segera mengangkat telepon kedua itu. Dan benar dugaannya, itu adalah nomor orang tua Hari yang ada di desa. Ibu Hari menangis terseduh-seduh. Beliau sepertinya sudah mengetahui kabar itu lebih dulu. Ibu Hari meminta tolong pada dokter rumah sakit itu untuk menghubungi Andi. Tentu saja, posisi Andi saat ini jauh lebih mungkin untuk segera menuju rumah sakit. Andi tahu ia harus ke sana dan membantu sebisanya. Jaraknya dari kios Andi dan Hari cukup jauh, sekitar 1,5 jam. Ia tempuh hingga akhirnya sampai di rumah sakit kecil di pinggiran kota itu. Tepat pukul 8:30 malam, akhirnya Andi sampai. Di dalam UGD, Andi langsung disambut oleh seorang perawat wanita yang menanyakan keperluannya dengan santun. Senyum cantiknya langsung berubah terkejut ketika Andi menyebutkan nama Hari. Atas nama Tuan Hari sudah ada di belakang, Kang, jawabnya dengan begitu gugup. Aku tidak perlu memberitahu kalian apa yang dimaksud belakang itu, kan? Sudah sangat jelas, Hari sudah dimasukkan ke kamar mayat. Takut, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu dalam pikiran Andi kala perawat cantik itu membawa Andi menuju kamar mayat. Sebenarnya ia tidak berani melihat kondisinya. Tetapi aku bisa apa di situasi seperti ini, gumam Andi. Dengan terpaksa, akhirnya ia masuk ke ruangan itu. Di sana ada 2 jenazah yang terbujur kaku di masing-masing meja besinya. Kedua mayat itu tertutup kain putih panjang dan di bagian muka kain itu membekas bercak darah pada keduanya. Perawat cantik itu kemudian membawa Andi menuju mayat yang berada di kanan. Perlahan ia membuka kain putih itu. Andi sedikit memalingkan muka karena takut dan jijik. Tetapi ia dapat melihat bagaimana hancurnya wajah Hari. Bola mata sebelah kirinya menggantung keluar penuh darah, dan bola mata sebelah kanannya sudah tidak ada. Rawahang bawahnya patah ke arah kanan dan lidahnya terjulur keluar begitu mengerikan. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, Andi sudah tidak tahan melihat penampakan itu. Ia segera menyuruh perawat cantik itu untuk kembali menutupnya dengan kain putih. Meski wajahnya hancur, tetapi dari baju, bentuk muka, warna kulit, serta potongan rambut, Andi sudah bisa memastikan
itu adalah Hari. Perawat itu kemudian mengarahkannya kembali ke UGD sambil menjelaskan berkas-berkas yang harus diurus dan beberapa biaya yang harus dibayar. Meski uang Andi tidak seberapa banyak, ia tidak memedulikan itu. Andi justru meminta disiapkan ambulans segera untuk mengantarkan jenazah Hari ke desa. Andi sungguh sedih melihat apa yang terjadi pada Hari. Bagaimana bisa? Andi ingat tadi sore Hari berpamitan untuk pulang ke desanya seperti biasa. Setiap malam Jumat seperti ini, Hari selalu pulang ke desa menggunakan motor. Meski perjalanan yang ditempuh bisa sampai 5 jam, ia tetap nekat pulang dan akan kembali lagi ke kos di Minggu malam. Rutinitas seperti ini sudah biasa Andi temui selama tinggal satu kos dengan Hari. Namun, Andi tidak akan menyangka sore itu adalah terakhir kalinya Hari berpamitan padanya. Andi tidak merasakan firasat apa-apa. Ia kira semua akan aman-aman saja. Toh, Hari sudah sering menempuh perjalanan jauh seperti itu kan? Melihat dari telepon yang Andi terima pukul 8 malam tadi dan dari jarak tempuh menuju ke rumah sakit ini sekitar 1,5 jam. Berarti mayat Hari terlambat ditemukan karena ia berangkat pada sore hari. Ada jeda paling tidak sekitar 2-3 jam sebelum mayatnya ditemukan dan dibawa kemari. Kemungkinan ia ditabrak dalam perjalanan antara kos dan rumah sakit ini. Begitulah yang coba dianalisis oleh Andi. Sambil terus berpikir, Andi mendatangi berkas-berkas rumah sakit yang sudah disuguhkan padanya itu. Mengirim jenazah Hari ke orang tuanya memang harus diutamakan. Saat Andi sibuk membaca satu persatu dokumen yang tercecer di meja, ia juga sambil mendengarkan cerita dari dokter UGD rumah sakit di hadapannya. Ia adalah dokter yang meneleponnya tadi. Sesuai dugaan, dokter itu menceritakan bahwa jenazah Hari ditemukan di pinggir jalan raya dengan kondisi sudah tidak bernyawa sekitar pukul 19.30. Dengan cepat, warga sekitar yang menemukan Hari langsung membawanya kemari. Berikut motornya yang tidak kalah hancur. Motor itu kini berada di tangan polisi setempat dan Andi diminta untuk ke sana apabila ingin mengambil motor itu. Ia kemudian menanyakan perihal penabrak yang membuat Hari tewas. Sayangnya, menurut polisi jalanan itu begitu sepi ketika petang dan juga kurang penerangan sehingga tidak ada yang tahu siapa penabraknya atau bagaimana Hari bisa tertabrak. Hal itu membuat Andi semakin sedih. Sungguh malang nasib Hari. Dokter menambahkan bahwa polisi tidak menunggunya karena awalnya dokter dan polisi mengira keluarga Hari jauh di desa sehingga akan butuh waktu lama untuk bisa kemari. Sepertinya polisi tidak mendapat info bahwa ada Andi, teman Hari yang tinggal di kota. Tak apalah, yang penting jenazah Hari harus segera sampai ke rumahnya di desa dan segera dimakamkan. Setelah selesai mengurus semua berkas dan membayar sejumlah uang, Andi akhirnya menelepon kembali Ibu Hari. Di telepon, Ibu Hari berkata bahwa ia sudah menyiapkan semuanya untuk menyambut jenazah Hari. Mendengar hal itu, Andi kemudian mengatakan bahwa jenazah Hari akan segera dikirim dengan ambulans secepatnya. Sambil terisak, Ibu Hari berterima kasih pada Andi karena bila bukan karenanya, ia
tidak tahu lagi siapa yang dapat menolong Hari dan mengurus semuanya. Andi merasa tidak melakukan apa-apa. Seandainya ia bisa menolong, mungkin sore itu ia akan menghalangi Hari untuk pulang. Namun, semua sudah terjadi. Yang tersisa kini hanyalah duka mendalam di hati kedua orang yang saling menelepon itu. Sambil menunggu pihak rumah sakit menyiapkan pemberangkatan jenazah Hari, Andi dengan setia menunggu di ruang tunggu dekat kamar mayat. Sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, ia mulai melamun memikirkan bagaimana setelah ini. Andi memutuskan untuk ikut ambulans ke desa Hari. Ia merasa tidak enak bila mengirimkan Hari saja. Andi lalu membuka smartphone-nya dan mulai mencari di Maps letak desa Andi. Jaraknya kurang lebih 4-5 jam perjalanan bila naik ambulans. Andi lalu melirik ke arah jam digital yang tertera di smartphone-nya. Saat ini pukul 9 malam, tak terasa sudah setengah jam Andi ada di rumah sakit ini. Beberapa menit berlalu tetapi belum ada tanda-tanda jenazah Hari dikeluarkan dari kamar mayat. Mungkin mereka butuh waktu untuk menyiapkan ambulans dan sebagainya. Maklum, rumah sakit ini kecil. Bahkan, Andi menduga mereka hanya punya satu buah ambulans saja. Kemudian Andi memejamkan matanya, berusaha beristirahat karena ia tahu sebentar lagi dirinya akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Di saat Andi tertidur, seseorang petugas rumah sakit masuk ke kamar mayat. Tak lama, laki-laki tua itu kemudian mendorong keranda mayat yang berisi jenazah Hari. Dengan tidak acuh, petugas tua itu langsung membawanya menuju ambulans yang sudah terparkir di halaman depan rumah sakit. Kemudian dibantu oleh sopir ambulans serta seorang perawat laki-laki muda. Petugas tua itu memasukkan jenazah Hari ke bagian belakang ambulans. "Cepat dimasukkan, Kang, sebentar lagi saya bertukar jaga," keluh petugas tua itu. Perawat laki-laki itu dengan buru-buru mengangkat jenazah Hari dan memindahkannya ke brankar ambulan. Setelah memastikan posisi dan keamanannya, perawat itu kemudian memberi isyarat pada sopir. Sopir ambulans yang berkepala botak itu kemudian naik dan mulai menyalakan mesin. Dan ketika si perawat laki-laki itu sudah duduk di kursi penumpang di sampingnya, ambulans itu langsung pergi meninggalkan rumah sakit, meninggalkan Andi yang masih tertidur. 1 jam setelah itu barulah Andi terbangun. Di tengah suasana sunyi lorong kamar mayat rumah sakit yang semakin malam, Andi tampak kebingungan karena jenazah Hari tidak kunjung disiapkan. Menurutnya, ia lalu memutuskan untuk pergi ke UGD lagi untuk menanyakan hal tersebut. Andi sedikit kaget ketika masuk ke UGD. Seluruh pegawainya sudah berganti. Dokter laki-laki yang meneleponnya tadi kini berubah menjadi dokter wanita, dan perawat wanita cantik yang membantunya mengurus berkas tadi sudah berganti orang juga. Begitu juga petugas-petugas lainnya yang ada. Tampaknya Andi tertidur terlalu lama sampai-sampai petugas di rumah sakit itu sudah melakukan pergantian jaga. Tentu, shift sore sebuah rumah sakit berakhir pukul 9 malam dan kini berganti ke shift malam. Meski begitu, Andi tetap menghampiri mereka dan menanyakan perihal jenazah temannya. Dokter wanita itu tampak bingung ketika Andi menanyakan persiapan keberangkatan jenazah Hari. Ia merasa tidak diberi operan oleh dokter laki-laki sebelumnya. Wajah Andi berubah kecewa. Tentu saja ia merasa jenazah Hari ditelantarkan.
padahal ia sudah membayar semua biaya yang diperlukan. Melihat kekecewaan di wajah Andi, dokter wanita itu lalu menyuruh salah satu petugas untuk segera menuju ke kamar mayat dan menyiapkan segalanya. Petugas laki-laki muda itu langsung bergegas pergi menuju ke arah kamar mayat. Andi yang setengah menahan emosi kemudian memutuskan untuk mengikuti petugas itu. Ia khawatir tugas ini lagi-lagi diperlama oleh pihak rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke kamar mayat, petugas laki-laki itu meminta maaf bahwa petugas sebelumnya yang bekerja di shift sore tidak memberitahu apa-apa soal hari. Hampir saja Andi membentak, tetapi hal itu terhalang karena tiba-tiba smartphone Andi berdering. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam nak Andi. Alhamdulillah nak, hari sudah sampai. Ibu terima kasih sebesar-besarnya sudah mengurus semuanya, ucap Ibu Hari yang menelepon. Oh, alhamdulillah ibu. Aduh maaf, Andi tadi ketiduran di rumah sakit. Padahal Andi ingin sekali ikut bu. Tidak apa-apa nak Andi, ibu sudah berterima kasih sekali nak. Andi mau mengurus Hari. Mohon doanya ya nak, semoga Hari tenang. Ibu Hari kemudian terisak sebentar. Insya Allah pagi ini Hari akan dimakamkan. Andi turut berduka cita ya bu. Ibu dan keluarga yang tabah. Insya Allah Andi akan nyusul ke sana. Habis ini Andi berangkat. Setelah berbincang-bincang kecil, akhirnya Ibu Hari mengakhiri telepon itu. Andi sedikit mendengkus kesal. Sepertinya petugas rumah sakit shift sebelumnya langsung saja mengirimkan jenazah Hari. Memang Andi sebenarnya tidak mengutarakan pada mereka bahwa ia akan ikut juga. Ia baru saja memutuskan hal itu ketika menunggu tadi. Wajar bila petugas rumah sakit tidak tahu. Sepertinya Andi juga salah paham pada petugas rumah sakit shift malam ini. Andi kemudian hendak menyusul petugas laki-laki itu yang terlanjur masuk ke kamar mayat mendahuluinya. Sambil berpikir bagaimana caranya pergi ke desa Hari. Malam-malam seperti ini tidak ada angkutan umum yang tersedia. Apakah aku harus naik motor ke sana? Andi lalu melirik jam di smartphone. Pasti butuh waktu 4 sampai 5 jam. Loh, tunggu dulu. Andi menjengit kaget. Sambil terus menatap layar smartphone-nya, seolah tak percaya. Saat itu masih pukul 10 malam, jelas saja Andi menjengit kaget. Belum ada sejam sejak Andi tertidur. Bagaimana bisa jenazah Hari sudah sampai di sana? Dengan cepat Andi langsung menelepon Ibu Hari kembali. Halo bu, assalamualaikum bu. Jenazah Hari sudah di sana? Ketus Hari. Waalaikumsalam nak Andi. Gimana nak? Jenazah Hari bu, jenazah Hari. Beneran sudah di sana? Sudah nak, kenapa? Ini sedang dimandikan. Bu, Andi baru saja selesai mengurus jenazah Hari sejam yang lalu. Gak mungkin bu, 1 jam sudah sampai sana. Loh, tapi beneran itu Hari bu? Tanya Andi setengah membentak. Namun tidak ada respon dari Ibu Hari. Sepertinya ia terkejut. Kemudian terdengar suara kerumunan orang, lalu sambungan telepon itu terputus. Andi yang begitu bingung tampak berpikir keras. Apa jangan-jangan memang sudah diantar? Tapi gak mungkin bisa secepat itu, gumamnya. Atau mungkin ketika ia sibuk mengurus berkas, jenazah Hari sudah langsung dikirim. Tapi tetap saja cukup mustahil untuk sebuah ambulans melaju hanya dalam waktu 1,5 jam hingga sampai ke desa yang letaknya 200 km. Andi lalu memutuskan untuk menyusul petugas laki-laki muda tadi, hendak menanyakan jam berapa jenazah antar.
Meski Andi sanksi, petugas itu tahu karena sepertinya ada miskomunikasi antara petugas muda itu dengan petugas tua sebelumnya. Jelas saja petugas tua itu memberitahu apa-apa padanya karena jenazah Hari memang sudah diurus dan sudah diberangkatkan. Meski masih sulit dipercaya, sepertinya disitulah letak kesalahannya. Akan tetapi ketika kaki-kakinya hendak melangkah maju, betapa terkejutnya Andi melihat petugas muda itu sudah keluar dari kamar mayat dengan membawa sebuah keranda mayat. Kang, itu jenazah siapa?" tanya Andi terbata-bata. "Loh, jenazah teman Akang atuh," ucapnya sambil menunjukkan label jenazah yang tergantung di pinggir meja keranda. Di kertas label kecil itu tertulis jelas nama Hari. Karena tak percaya, Andi langsung membuka keranda itu dan menyingkap kain putih yang menutupi. Saat itu Andi melihat sendiri jenazah yang wajahnya hancur, bola mata sebelah kirinya menggantung, keluar penuh darah dan bola mata sebelah kanannya sudah tidak ada. Rahang bawahnya patah ke arah kanan dan lidahnya terjulur keluar begitu mengerikan. Jelas-jelas itu Hari. Andi langsung terjatuh ke lantai. Matanya melotot tajam ke arah jenazah itu. Petugas laki-laki muda itu langsung heran dan memapah Andi. "Yang tabah, Kang." Bukan Kang, bukan itu." Andi tampak begitu gugup, bibirnya gemetar hebat. Andi lalu menceritakan mengenai telepon Ibu Hari tadi. Petugas itu ikut kaget bercampur bingung. Ia lalu berinisiatif menelepon petugas tua sebelumnya. Tentu hanya petugas itu yang tahu apakah jenazah Hari sudah dikirim atau belum. Ketika tersambung, petugas muda itu langsung membentak keras lawan bicaranya. Awalnya wajahnya memerah karena marah, tetapi sejurus kemudian ekspresinya berubah takut. Bagaimana tidak, menurut petugas tua shift sore, jenazah Hari sudah diantarkan sekitar pukul 9 lebih. Tepat sebelum ia mengakhiri shift sorenya, berkali-kali petugas muda itu memastikan, tetapi petugas tua itu bersikeras karena memang dirinya sendirilah yang memasukkan jenazah Hari ke ambulans. "Terus Kang, ini jenazah siapa?" "Ini Hari Kang, Hari teman saya," bentak Andi. "Sebentar Kang, saya coba pastikan ke driver ambulansnya dulu. Mungkin ada yang salah. Sabar dulu Kang, sabar," ucap petugas muda itu berusaha menenangkan Andi. Meski dirinya sendiri juga begitu panik. Mendengar ucapan itu, Andi berusaha menenangkan diri. Mungkin jenazah Hari tertukar. Oh iya, "Kang, tadi saya lihat ada 2 jenazah di dalam, mungkin keliru di bawah." "Ini satu-satunya jenazah yang ada di dalam Kang. Lagi pula namanya benar kan?" Kembali jantung Andi seperti berhenti berdetak. Petugas muda itu kemudian kembali menekan-nekan layar smartphone-nya. Ia berusaha menghubungi driver ambulans rumah sakit itu. Saat itu sang driver ambulans berkepala botak ditemani dengan seorang perawat muda sedang dalam perjalanan menuju desa Hari. Sesuai dengan yang diinstruksikan kepada mereka. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika petugas muda itu mengabari bahwa kemungkinan mereka salah membawa jenazah. Dengan sigap, driver ambulans itu langsung memberhentikan kendaraannya di pinggir jalanan yang sepi. Kemudian mereka berdua mengecek jenazah yang dibawanya itu. "Gimana sih? Ini beneran atas nama Tuan Hari?" Ayah, wah, bentak driver itu dari telepon. Suara bentakan itu cukup keras sampai-sampai Andi dengan mudah mendengarnya. "Coba disuruh fotokan jenazahnya Kang," ucap Andi memberi ide. Ide itu langsung disampaikan pada sang driver. Dan setelah beberapa saat,
driver berkepala botak itu memberikan foto dan video singkat dari chat pada petugas muda itu. Dengan tangan yang gemetar, petugas itu menunjukkan hasil jepretan sang driver pada Andi, yaitu foto jenazah Hari lengkap dengan kertas identitas yang bertuliskan Hari. Petugas muda itu dan Andi saling melotot satu sama lain. Mata mereka berdua kemudian mengarah ke jenazah di hadapan mereka. Jenazah Hari dengan pakaian dan identitas yang jelas, ya Tuhan. Gila, nggak mungkin, jerit Andi begitu histeris. Kang, coba fotoin wajahnya Kang, ucap petugas muda itu dengan gemetar. Ia juga tidak percaya dengan semua ini. Aya naon gendeng pisan abdi foto-foto jenazah di tengah jalan. Malu teh kalau dilihat orang, ucap driver berkepala botak itu menolak. Punten Kang, masalahnya di sini juga ada jenazah identitasnya juga Hari. Ucapan itu langsung membuat mata sang driver terbelalak. Dibantu oleh perawat muda itu, ia lalu membuka ikatan tali pocong di leher dan kepala jenazah Hari untuk menampakkan wajahnya. Dengan nekat, di tengah jalanan pinggiran kota yang sunyi itu, sebuah ambulans berhenti dengan sopir dan penumpangnya dengan memfoto jenazah yang mereka antar. Dengan susah payah, foto itu akhirnya berhasil diambil dan segera dikirimkan ke smartphone petugas muda yang ada di rumah sakit. Andi yang tidak sabar ikut mendongak mengintip foto yang dikirimkan driver itu. Kedua orang terkejut setengah mati ketika melihat foto wajah jenazah yang hancur, persis seperti jenazah yang ada di sebelah mereka. Petugas muda itu kemudian menarik tangan Andi dan berlari menjauhi jenazah itu menuju ke arah ke UGD. Wajah petugas itu begitu ketakutan sampai-sampai keringat bercucuran membasahi pelipisnya. Andi yang sedikit kaget karena ditarik, ia lalu menghentikan petugas itu. Bentar Kang, itu setan Kang, jenazah itu setan memedi, ucapnya sambil melotot ke arah kereta jenazah yang tergeletak di jalanan di depan ruang tunggu. Tunggu dulu Kang, jangan negatif thinking dulu. Akang lihat sendiri kan fotonya sama, tapi wajahnya hancur Kang, belum tentu atuh. Andi berusaha berpikir secara rasional. Meski badannya begitu gemetaran, petugas muda itu kemudian terdiam sejenak setelah mendengarkan ucapan Andi. Kita telepon driver ambulans tadi lagi Kang, kita luruskan masalah ini. Apalagi teh yang mau diluruskan Kang? Sudah jelas-jelas itu memedi. Kalau bukan yang di sini berarti yang di ambulans itu memedi. Mana ada jenazah jadi dua kembar. Mereka teh nganter memedi. Aduh, mana udah jauh. Mata Andi terbelalak kaget. Seketika ia langsung teringat percakapan telepon dengan Ibu Hari tadi. Segera ia kembali membuka smartphone-nya dengan terburu-buru. Belum habis gemetar yang ada di tubuh Andi, kali ini kengerian kembali menerkam hingga ke tulang-tulangnya. Ibu Andi mengirimkan sebuah video singkat di mana di sana terlihat jenazah Hari yang sudah dimandikan dan disucikan. Ya, jenazah yang wajahnya rusak itu, tetapi kini bola mata dan rahangnya sudah diupayakan dikembalikan ke posisi semula. Andi langsung menyambar tombol telepon dan segera menghubungi Ibu Hari. Sambil menunggu Ibu Hari mengangkat teleponnya, ia dengan membentak menanyakan tentang ciri-ciri driver ambulans yang mengantar jenazah Hari tadi. Dengan sedikit bingung, petugas muda itu menjawab sesuai dengan ciri-ciri driver ambulans satu-satunya di rumah sakit ini, yaitu seorang pria sedikit gemuk dan berkepala botak. Begitu teleponnya tersambung, Andi langsung berbicara bertubi-tubi kepada Ibu Hari.
Ia tentu menanyakan terkait ciri-ciri driver ambulans yang mengantarkan jenazah Hari. Entah apa yang diucapkan Ibu Hari pada Andi, tetapi kini tatapan wajahnya begitu kosong menatap lantai. Tangan Andi begitu lemas ketika menyodorkan smartphone yang masih terhubung dengan telepon Ibu Hari. Seolah tahu apa yang Andi maksud, petugas muda itu langsung menyambar smartphone itu. "Halo, ini betul dengan ibunya almarhum Bapak Hari?" "Iya Kang, jenazah anak saya sudah sampai. Aye naon Kang?" Sampai?" "Iya Kang, aye naon atuh?" "Nuleres teh, maksud abdi teh tadi yang ngantar driver botak gitu." "Iya Kang, drivernya botak." Kini pandangan petugas muda itu juga melotot tidak karuan. Mendengar penuturan Ibu Hari di telepon tentu sangat aneh. Bagaimana bisa driver yang baru saja berangkat sekitar 15 menit yang lalu sudah sampai di tempat yang jaraknya sangat jauh? Ia kemudian kembali melirik ke arah mayat yang mereka biarkan tergeletak di atas keretanya di lorong ruang tunggu. Kemudian memejamkan matanya. Petugas muda itu terlihat begitu ketakutan dan frustasi. Terlebih lagi Andi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Belum sempat otak mereka berdua mencerna semua hal aneh ini, kegaduhan terdengar dari ruang UGD. Petugas muda yang ketakutan itu kemudian meninggalkan Andi yang masih mematung, pergi masuk ke UGD. Baru beberapa detik saja petugas itu masuk UGD, ia kemudian kembali keluar. Ia berjalan mundur dan terjungkal beberapa kali. Memedih, memedih. Petugas muda itu kembali menjerit histeris, membuat UGD yang gaduh menjadi semakin ricuh. Andi yang dari tadi mematung akhirnya teralihkan perhatiannya. Petugas muda itu terus berjalan mundur sampai-sampai terseok-seok di lantai. Kemudian kembali menuju ke jenazah Hari di lorong. "Memedih, ngeluh, dukun sia," ucapnya sambil mengutuk ke arah jenazah Hari. Andi yang penasaran dengan tingkah aneh petugas muda itu lantas menghampirinya. Hampir saja ia memukul petugas muda itu karena berani menghina jenazah temannya. Tetapi suara kegaduhan di UGD membuat perhatiannya teralih. Andi lalu masuk ke UGD untuk melihat. Terlihat perawat shift malam dan dokter perempuan tengah memeriksa seseorang yang terkapar di atas bed pemeriksaan. Di sekitarnya terlihat beberapa pemuda desa yang berkerumunan. "Kenapa ini Kang?" "Kecelakaan teh," ucap salah satu pemuda desa itu. Dokter perempuan shift malam itu kemudian menghampiri dan mengecek kondisi orang yang sudah tidak bernyawa itu. "Udah gak ada," jawab dokter perempuan itu datar. Ia kemudian pergi berlalu kembali ke meja periksanya. Sedangkan perawat itu langsung mempersiapkan untuk membawa jenazah itu ke kamar mayat. Beberapa pemuda desa itu berhamburan, ada yang keluar UGD, ada yang dipanggil oleh dokter perempuan itu untuk dimintai keterangan. Namun, mata Andi sudah terfokus pada jenazah itu. Wajah jenazah itu tertutupi oleh punggung sang perawat, sehingga ia memutuskan untuk mendekat. Tetapi, ketika ia hendak mengecek wajah jenazah itu, seorang polisi datang dan langsung mendekati jenazah itu. "Loh, teh, ini kan jenazah yang tadi. Saya kira kecelakaan baru. Belum diantarkah?" Dokter dan perawat itu menatap sang polisi terheran-heran. Terlebih Andi, ia langsung berlari dan menarik pundak perawat itu agar dapat melihat wajah jenazah itu dengan jelas. Ya, wajah hancur jenazah Hari untuk kesekian kalinya. Wah. Sore itu Hari berpamitan pada Andi untuk pulang ke desa.
Kemudian malamnya pukul 8 ia dikejutkan oleh 2 telepon dari dokter rumah sakit dan Ibu Hari perihal kecelakaan yang menimpa Hari. Setengah jam kemudian Andi sampai di rumah sakit dan melihat jenazah Hari. Kemudian ia mengurus semua berkas pengiriman jenazah hingga tepat pukul 9 malam. Karena kelelahan, Andi tertidur di ruang tunggu hingga tidak menyadari seorang petugas tua telah mengeluarkan jenazah Hari dan memasukkannya ke ambulans. Driver berkepala botak dan seorang perawat muda kemudian langsung memberangkatkan jenazah itu menuju desa. Andi kemudian terbangun dalam keadaan bingung pada pukul 10 malam. Ia yang sebenarnya ingin ikut mengantar jenazah Hari justru tidak tahu kalau saat itu jenazahnya sudah berangkat. Karena itulah Andi memutuskan pergi menuju UGD. Namun di sana ia melihat petugas UGD semuanya sudah berganti ke shift malam. Karena merasa tidak diberitahu tentang jenazah bernama Hari, memang saat itu segala urusan medis dan administratif jenazah Hari sudah selesai. Seorang petugas muda berusaha mengecek ke kamar mayat. Andi yang ikut menemani mengecek sempat akan marah. Tetapi ia dikejutkan dengan telepon Ibu Hari. Ibu Hari berkata bahwa saat itu jenazah Hari sudah sampai di desa. Andi belum menyadari keanehan itu dan merasa bahwa ia telah tertinggal ambulans yang membawa Hari. Namun pikirannya seketika buyar ketika petugas muda itu membawa jenazah Hari keluar dari kamar mayat. Merasa bahwa petugas ambulans salah membawa jenazah, mereka langsung menghubungi dan mengonfirmasi jenazah yang dibawa driver botak itu. Dan secara mengejutkan, jenazah yang dibawa adalah benar jenazah Hari. Kengerian semakin menggerogoti kewarasan Andi. Seketika ia ingat bahwa Ibu Hari tadi juga mengabarkan bahwa jenazah anaknya sudah sampai desa. Di tengah upaya Andi dan petugas muda itu untuk melacak yang mana jenazah Hari, sekali lagi mereka dikejutkan dengan datangnya jenazah Hari lagi yang dibawa oleh beberapa pemuda desa pada pukul 10:30 malam. 3 jam setelah itu di rumah Hari, Ibu Hari dan seluruh warga desa yang tengah membacakan doa-doa pada jenazah Hari sudah tiba pada pukul 10 malam sebelumnya, dikejutkan oleh kedatangan mobil ambulans yang sama yang lagi-lagi membawa jenazah Hari. Ibu dan keluarga Hari yang lain menjerit ketakutan. Warga desa berhamburan meninggalkan acara pengajian itu karena melihat ada 2 jenazah yang sama. Driver ambulans berkepala botak itu dengan gemetaran menelepon ke rumah sakit menceritakan semua kejadian aneh itu. Namun dokter perempuan yang mengangkat teleponnya tidak dapat berkata apa-apa karena saat itu di rumah sakit juga ada 2 jenazah yang sama. Keesokan paginya terlihat puluhan polisi tengah sibuk mencari sesuatu di pematang sawah di pinggir jalanan pesisir kota. Jalanan itu adalah tempat di mana warga menemukan jenazah Hari sebanyak 2 kali. Sungguh hal yang mustahil untuk Andi. Petugas muda shift malam, driver dan perawat ambulans, serta seluruh dokter dan perawat UGD yang berjaga malam itu. Namun, sepertinya hal ini tidak mengherankan bagi Ibu Hari. Sebagai seseorang yang menyuruh polisi-polisi itu untuk mencari jenazah anaknya kembali, Ibu Hari memiliki alasan yang kuat. Pancarupa adalah suatu ajian ilmu hitam yang dapat memperbanyak wujud seorang secara gaib menjadi 5 rupa. Menurut ibunya, Hari menguasai ilmu sesat ini dan sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu Hari, salah satu sosok pancarupa Hari selalu ada di rumah, sedangkan Hari yang asli bekerja di kota. Itulah mengapa Hari bisa pulang pergi dalam waktu yang singkat, naik motor setiap minggunya.
Entah kemana sosok Hari yang asli saat itu. Andi pun tidak tahu. Begitu juga pagi ini Ibu Hari percaya bahwa jenazah anaknya yang asli masih belum ditemukan. Sosok pancarupanya akan terus muncul menandakan bahwa sang empunya ingin segera ditemukan. Awalnya semua tidak ada yang percaya dengan ucapan Ibu Hari itu. Tetapi ketika salah satu anjing pelacak polisi menggonggong keras ke arah sebuah semak belukar, barulah mereka semua melihat dengan kepala mata sendiri. Sosok jenazah Hari yang kelima yang merupakan wujud aslinya ditemukan dalam kondisi persis dengan keempat jenazah pancarupanya. Saat itu juga 4 jenazah pancarupa Hari yang ada di desa dan di kamar mayat rumah sakit tiba-tiba menghilang secara ajaib, menandakan bahwa ajian pancarupa milik Hari sudah berakhir dan ia benar-benar mati. Segera jenazah Hari yang asli langsung dibawa pergi dan dimakamkan dengan layak di desanya. Hari beserta seluruh kisah mengerikan ini sudah terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Suatu saat semua orang akan lupa bahwa di zaman modern ini masih ada orang yang mempelajari ilmu hitam milik Prabu Siliwangi itu. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini ya, atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.